Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wa'udu ba'ibadil muttaqina bi nuri kitabil mubin. Wa ja'ala al-Qur'ana shifaan lima fi sudur wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Ngaji ini dalam rangka ngolah pikir. Makanya ngolah pikir. Bisa dipahami atau ada hal yang mau ditanyakan? Ya, Ini mohon diluruskan kalau saya salah. iya. Dalam menerima tanggapan. Iya. Tadi yang pertama dibahas masalah muatabah. Artinya Mata ya, Iya. pemikiran saya berarti arahnya ke mengenal Allah ya Pak Yai. Iya. Terus yang 4 mutiara tadi arahnya ke pengenalan diri ya. Iya. Nah, terus ada info yang sering kita dengar di Ya. di Sambil ngerokok ya. Ya. Silakan sambil ngerokok boleh. Info yang kita dengar di pengajian di khotbah Ya. bahwasannya ini barang siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Iya. Yang jadi pertanyaan itu cuman gini Pak Yai, lebih sulit mengenal diri atau lebih sulit mengenal Allah? Itu aja. Di antara dua itu mana yang lebih sulit? Dua-duanya tidak ada yang sulit. Karena satu sama lain saling berkaitan. Diri dengan Tuhan itu saling berkaitan. Jadi nggak ada yang sama-sama tidak sulit. Makanya ya orang mengenal diri ya mengenal Tuhan kan karena berkaitan kan. Apa sulitnya? Dan Tuhan Maha Besar. Kan di dalam Al-Quran ada info wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batinu. Dia itu yang awal dan yang akhir. Dia yang dohir itu artinya nyata. Wal batin. Jadi di dohirmu kamu bisa memandang Tuhan. Dengan batinmu itu juga bisa memandang Tuhan. Lewat siapa? Ya dirimu. Makanya di surat apa kan dikatakan As-Saffat mungkin ya atau Fusilat ya dan Fusilat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Apa birobika? Ya, anahu ala kulli syai'in syahid. Ya, sanurihim akan aku perlihatkan kepada mereka. Mereka siapa? Manusia. Apa yang diperlihatkan? Ayatina, tanda-tanda aku, tanda-tandaku. Kalau ada tandanya enggak? Ada. Tandanya mau kan lambu ini ngetok terus mau kayak mau masuk. Ayo ini mesti Pak Larto. Ada lembut, kemudian mesti nasir. Itu tanda ya. Dan Allah nyatakan sanurihim ayatina, akan aku perlihatkan kepada mereka tanda-tandaku. Atau boleh jadi tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaanku. Gimana? Bila apa? Pada penjuru bumi, seluruh penjuru bumi itu ada tanda-tandanya Tuhan. Dengan tanda itu kita harusnya mengenal Tuhan. Atau kalau tidak mungkin, engkau menelusuri apa? Ya, menelusuri apa ini? Penjuru bumi nggak mungkin. Berarti aku sih, udahlah, coba perhatikan ayat-ayatku yang ada pada diri mereka sendiri. Makanya babi angkusikum apa tufsirun. Dan di dalam dirimu sendiri, kenapa kamu tidak melihat? Coba lihat pada dirimu. Akan aku perlihatkan tanda-tanda aku pada dirimu. Sehingga ketika kau mengenal dirimu, kau pasti mengenal aku karena ada tanda-tanda aku dalam dirimu. Kata yang abayana lahum, sehingga tampak jelas. Bayan itu jelas. Kata yang abayana lahum, sehingga tampak jelas bagi mereka anahu bahwa sesungguhnya dia al-haq,
Dia itulah Al-Ahad. Siapa Al-Ahad? Al-Ahad siapa? Ismun min asma'illahil husna, salah satu nama dari nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna, ada namanya Al-Ahad. Apakah tidak cukup dengan Tuhanmu bahwa sesungguhnya Dia maha menyaksikan atas segala sesuatu? Anahu ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Dia terhadap segala sesuatu, Dia syahid. Segala sesuatu disaksikan Tuhan. Masa kamu nggak menyaksikan Tuhan? Halo, salah satu silat ya. Lihat pada dirimu, mudah, rasakan dirimu mudah. Gini aja Pak, gini. Ini rasa jowo ya, rasa kegawan, jebul ini Pak, mulai jebul yang jauh loh. Kurang jam berapa soalnya. Tapi harus semua tabah rapopo. Syaratnya itu semua tabah loh Pak, begini. Gini benar kalau melihat bagaimana prosesnya Nabi Musa diperintah Allah kepada Fir'aun supaya membersihkan diri dulu. Kalau zaman sekarang membersihkan diri itu sabar. Baru nanti aku bimbing kamu menuju jalan Tuhanmu supaya kamu kenal Tuhanmu. Kayak lalu kamu punya rasa takut sama Tuhan itu. Gak lagi ngaku-ngaku Tuhan, karena kamu sudah kenal Tuhan yang sebenarnya. Kalau kamu nggak kenal Tuhan yang sebenarnya, akhirnya kamu terjebak dan malah kamu yang kadang-kadang bertindak sebagai Tuhan. Gitu benar. Bahkan salah dalam bertuhan. Kalau ya, nih, lihat saya, perhatikan, lihat ya, kelihatan. Kalau siapa ini? Itu diam kan? Tangannya mbak pelang, ya toh, bisa disaksikan. Oke, terus pandang saya, pandang. Nah. Lagi ngapain? Rokok. Kenapa sampai tahu saya lagi ngerokok? Bisa disaksikan. Hah? Bisa disaksikan. Iya disaksikan. Kenapa sampai menyaksikan saya kemudian mengatakan bahwa saya sedang merokok? Sedangkan tadi saya diam kan? Oh sekarang saya dikatakan sedang merokok. Biasa dia. Bisa saja. Sedang apa saya bekerja? Sedang apa dia? Hah? Dari mana zaman tahu saya merokok? Karena ada gerakan yang sampai lihat. Ada gerakan nggak nih? Gerakan ini kemudian sampai katakan namanya merokok. Dari mana sampai tahu saya bergerak? Dari mana sampai tahu saya bergerak? Urusan yang begini sampai bingung mulai mikir. Barang kita kok dipikiri loh. Ojo kakek pikiran teman. Hanya hidup Pak. Hah? Hanya hidup. Hidup. Ya. Hidup. Sampai bisa melihat hidup saya? Bergerak. Apa? Bergerak. Ya itu bergerak. Dari mana sampai tahu saya bergerak? Aduan teman-teman. Oh hidup berarti kok. Dari penglihatan. Eh? Dari penglihatan. Dari penglihatan. Apa yang sama dia? Eh? Yang apa tadi? Gerak. Dari mana sampai tahu saya gerak? Aku enggak Dari mata. Dari Mata. matamu kan? Ya, bagaimana matamu tahu saya bergerak? Kelihatan. Iya kelihatan. Kok bisa kelihatan bergerak itu dari mana? Ada napas. Eh? Ada napas. Wah, Ada napas. kenapa? Ada napas. Sama lihat napas saya? Melihat napas saya? Mata sampan melihat napas saya? Aduan.
mau jawab itu dengan yang nyata-nyata aja, dengan yang enggak, itu kan gaib itu, enggak ketok. Gimana saya menyebutkan sesuatu yang enggak kelihatan? Kalau gerakan kan kelihatan. Dari mana sampai tahu saya gerak? Dengan gerak saya bisa menyebut saya belajar posisi. Kenapa? Posisi. Nah, bagaimana sampai tahu ada perubahan dari sini ke sini? Gerakan. Ya, dari mana sampai tahu ada gerakan? Dari perpindahan ini. Iya. Dari mana sampai tahu ada perpindahan? Ya, akhirnya ada apa di tadi di Baghdad. Ini ada. Ya kan? Dari mana tahu kalau itu gerak? Ada tubuh, ada jas, mani. Kalau nggak ada jas mani mana tahu sama gerak saya? Ya bagus sih. Kalau nggak ada tangan ini, Taman tahu saya untuk bergerak. Taman bisa menyatakan saya merokok. Taman menyaksikan saya sedang apa? Karena saya bergerak. Kenapa bergerak? Ada sumber penggerak yaitu tubuh yang bisa Taman saksikan. Sehingga Taman bisa mengatakan saya bergerak. Gerakan yang saya lakukan adalah gerakan dalam rangka merokok. Jelas teman-teman. Taman ini senang kakek pikiran. Yang rakyat kok kalau dimikirin itu lah. Yang ketok-ketok aja lho. Masuk akal. Justru saya pengen sampai berakal, ini gak masuk akal, cuma goblok terus, saya tidak sampai ini pintar tok. Justru ngaji itu biar menjadi ulul albab, makanya tafakur. Dan masuk, iya. Beri sama rembatan benar. Saya masuk akal benar. Kali tahu menerima, betul. Oke. Perjalanan kita lanjutkan. Terus mata bakat pupuk sih. Yang bisa terima yang mata bakat ini, ilmu ini. Karena syaratnya mata bakat. Paling kalau nggak mata bakat, paling sekedar input. Berarti outputnya nggak akan ada. Hanya input teori. Karena al-lafazah tadi mengajakmu supaya kamu mensucikan diri dulu. Baru aku tunjukkan kamu menuju jalan Tuhanmu supaya kamu kenal Tuhanmu dan kamu bisa punya rasa takut sama Tuhan. Kan tadi ayatnya gitu ya? Masih ingat ya? Nah, metodologi mensucikan diri di sini namanya muhasabah. Dalam rangka apa? Itu sebetulnya. Makanya muhasabah yang sahidiyah kan? Oke. Yang mudah-mudahan semua sahidiyah. Ini dalam rangka apa ini? Menyaksikan. Nah iya. Udah menyaksikan saya tadi barusan sebatas jasmani kan? Ya. Oke. Sekarang zaman baru lihat gerakan saya yang muncul dari tubuh. Kan sekarang tubuh saya bisa bergerak. Tubuh saya bisa bergerak kan? Oke. Kenapa tubuh saya bisa bergerak? Ada rohnya. Nah, karena ada rohnya. Mantap ini. Teman ngerti kan, mana ngarang-ngarang ya jawabannya. Untuk memastikan ya. Ada lahirnya, ada batin, ada jasmaninya, ada rohani. Ono ragane, ono jiwa. Nah, ngono lho Pak, jelas. Sampai tahu roh itu dari mana? Dari info yang waktu itu ngaji Pak. Info lagi ya. Ini dasar Pak yang kita ya. Dia bisa bergerak karena ada batin. Dasar dan batin. Jadi, di batin kita, ya, ini bergerak ya Pak. Nih, ketika saya buka ini, kemudian
kemudian saya masukkan sini, kemudian saya nyalakan ini. Ada nggak penggeraknya? Dari mana sumber gerak? Hati. Hah? Hati. Oke, nah betul nih, gue mulai demen kan udah mulai terjawab. Pokoknya kalau saya terjawab, saya demen banget, bahagia banget saya. Hati itu yang mana? Dan apa alasannya saya sampai mengatakan yang menggerakkan itu hati? Dan hati pada diri kita itu yang mana? Harus input kan? Harus input kan? Berarti input yang sampai terima selama ini hanya disimpan, nggak pernah diolah, sehingga outputnya nggak jelas. Biasanya hati yang mana nggak tahu. Kan berarti itu begitu dapat disimpan aja, nggak ditengok-tengok. Saya nggak tahu simpanan dia itu yang mana. Menurut sampai hati itu apa yang segumpal darah yang warnanya coklat digoreng-goreng itu. Kalau sakit namanya lever. Apakah itu hati? Terus hati yang mana lagi? Bisa merintah-merintah gerak barang. Nah, asing jawab dong, ngenteni kalau tuturi. Gitu mulai ngomong kayak betul ngerti Pak, mulai gitu malah kadang gengsit bareng. Jadi gini Pak, dalam bahasa kita ini ada hati ya, yang kadang sering dibahasakan dengan kolbu ya. Kolbu hati ya. Hati itu ada dua, Pak. Ya, hati itu ada dua. Ada hati kasar, ada hati halus. Kalau dibahasakan ini, ada hati jasmani, ada hati rohani. Hati jasmani itu bukan lever, Pak. Hati jasmani, hati kasar, bentuknya adalah jantung. Ada di sebelah kiri. Paham ya? Ini jantung di sini Pak. Makanya disebut jantung hati belahan. Betul? Pernah dengar? Ini kolbu. Bukan yang sakit lever itu bukan. Paham ya? Dan hati yang halus namanya hati rohani. Jantung itu yang memompa darah, membuat darah kadang-kadang lancar, kadang-kadang rada mampet. Nah, pembuluh darahnya tersumbat sama kolesterol. Pembuluh jantung memompa ke sana. Atau memompa kencang kadang lambat. Ada hati yang halus namanya hati rohani. Hati rohani itulah yang menimbulkan kerentak, disebut kerentak Kan ini berdasarkan kerentak hati loh betul. Terus yang menggerakkan tubuh saya siapa? Hati. Hati yang mana? Hati rohani. Ada dong berarti. Jadi untuk melihat hati rohani saya cukup melihat gerakan tubuh saya. Perasaan. Ketok nyoton nomboten. Ketok nyoton nomboten. Ini tak jasa itu. Bisa disaksikan enggak? Bisa. Jangan tengok ke saya, coba sekarang mulai tengoklah ke dalam. Coba sekarang jenengan meniti ke dalam diri. Karena di dalam diri sampean sama dengan apa yang ada di diri saya sekarang. Ini benar. Kalau tubuh saya kan sampean harus lihat. Tapi kalau hati rohani sampean kan sampean sendiri yang bisa menyaksikan. Bisa menyaksikan. Lihat dirimu sendiri, bisa menyaksikan ya. Dengan input tadi
menyaksikan belum bisa, tapi bisa merasakan. Tidak menyaksikan dia dengan rasa, bukan dengan mata. Iya. Kan menyaksikan saya, tubuh saya dengan mata. Kalau tadi kan saya sabar sudah melihat saya dengan mata. Tapi kalau melihat unsur rohaniat tentang diri tadi, tidak bisa dengan mata kan? Merasa. Ada rasa, bisa dirasakan, bisa dirasakan kehadirannya, bisa dirasakan kebersamaannya, mantap. Bisa disaksikan dong berarti. Tapi bisa membedakan antara dirasakan dan disaksikan. Kalau disaksikan, apa berbeda apa sama? disaksikan dengan mata. Ya. Dengan apa? Dengan ayat-ayatnya yang ada pada diri. Nanti ada gerak. Kenapa ada gerak? Karena ada tubuh yang bergerak. Kenapa bisa merasakan? Dari mana sumber tubuh bergerak? Dari hati. Kelihatan nggak ini gerakannya? Jadi yang menggerakkan siapa? Hakikatnya gerakan siapa? Ini bisa bergerak. Jadi ini gerakan siapa? Bisa disaksikan. Nyata. Jadi kan noto. Noto itu dohir. Rasa itu batin. Bisa menyaksikan jeruk, nggak tahu rasanya jeruk apa doang. Jangan dia merasakan jeruk karena pernah menyaksikan bentuknya jeruk. Betul belum? Tapi yang rasa asam apa bentuknya apa jeruknya? Dan melihat rasanya gimana? Kan dia bentuknya jeruk. Bisa dipahami nggak nih Pak? Menyaksikan dohirnya, menyaksikan dia itu adohiru batin, dohirnya bisa disaksikan, batinnya pun bisa. Iya itu menyaksikannya kan rasa, getaran. Sampai sini bingung apa tidak? Sampai sini masih bingung apa tidak? Enggak kan? Enggak. Awas pakai pikiran mana itu? Bilang nggak bingung kok pakai kakean pikiran, mana bikinnya kan bingung. Nah, wes bingung orang kakean pikiran, orang bingung. Orang kakean pikiran mereka bingung. Nah, teman banyak kan sekarang sudah tidak bingung, mereka tidak banyak berpikir. Ini betul, bisa diterima kan? Oke. Iya. Apa? Nah, hati rohani umumnya kita menyebut apa? Unsur rohani kita itu umumnya orang nyebut apa? Roh itu orang kita nyebutnya apa? Roh itu orang nyebutnya apa? Umumnya orang nyebut apa? Wong ikan roe, wong ikan urip itu nyebutnya masih ada apa ya? Nyawanya. Ya? Nyawa. Tahu. Semuanya mikir. Nyata. Nyata. Wah, wujud Allah. Nyawa itu nyatanya wujud Allah. Jadi rohaniah adalah tempat memandang nyatanya wujud. Halo. Oh cuma itu kesenangan nih. Gampang lupa loh. Aku tak takut. Gampang apa susah? Jangan dibikin susah. Ini kok ada dalam diri kok susah dari mana? Enggak harus pergi ke Surabaya kok. Enggak harus pergi ke Mekah. Pun. Pengerti nyawa tadi ya. Pengerti nyawa ya. Nyawa itulah yang kemudian disebut ruh. Nyawa itulah yang kemudian disebut ruh. Jadi betul. Jadi nyawa itu disebut apa? Ruh. Ruh bentuknya apa? Ruh bentuknya apa? Nur. Ruh itu bentuknya
Nur. Dari mana datangnya ruh masuk ke dalam jasad kita? Wala fakfu bihi min ruhi. Dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Dari mana? Dari ruh itu sambungannya siapa? Allah. Bentuknya? Nur. Oke? Nurnya siapa? Hah? Nur. Loh, kok sama jadi pinter kayak gini? Aku orang biasa deh. Enggak. Dari Allah kembali. Nur siapa? Dari Allah kembali ke Allah. Jadi nur siapa? Nur Allah. Jadi Allah. Sejak kapan Allah ada? Sejak kapan Allah ada? Yang mengikuti nafsi. Hah? Yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri nggak ada yang nyebut-nyebut apa? Saya kalau dewean nggak nyebut-nyebut warto nggak perlu. Lain berapa ada warto nggak sendirian? Ada warto ada orang banyak. Ada nyebut-nyebut Pak Warto. Ya sejak dia meniupkan rohnya. Tiupan pertama itu berupa nur. Jadi ini nurnya nur siapa? Allah. Kapan dia kapan ada Allah itu? Sejak dia memperkenalkan diri. Waktu sendirian tidak ada Allah itu. Waktu sendirian dia nyebut dirinya aku. Saya kalau sendirian, aku nyebut diriku waktu gitu. Terang sampean ya. Dan nyebut, dan aku kalau saya sendirian, ini aku. Oke. Ya. Waktu belum memperkenalkan diri, menunjukkan akunya, bagaimana? Ada sebutan? Dia belum dikenal. Yang tidak ada sebutan. Oh, Kosong. tidak ada sebutan, tidak ada hurufnya. Itu kan? Itu siapa? Aku. Jadi ini aku siapa? Dia. Diri. Parfumnya apa? Parfumnya apa? Parfumnya apa? Nama. Namanya ada pemiliknya siapa? Pemilik nama warga siapa? Ya diri yang memiliki nama warga itu. Karena butuh nama warga kan butuh diri pemilik nama warga. Yang tampak ini diri pemilik nama warga apa nama warga? Ada tandanya enggak? Bakal keliru enggak sampai? Kenapa? Karena tahu tandanya kan? Itu namanya apa? Ada pemiliknya kan? Pemilik nama warga siapa? Diri. Ya diri itu kan? Ada alasan barang siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhan. Jadi mana yang lebih sulit, kenal diri atau kenal Tuhan? Nah, dua-duanya tidak ada yang sulit karena dia berkaitan. Itu jawaban. Itu jawaban dari pertanyaan. Nyambung nggak benar? Pertanyaannya itu kan, ya. Mana yang lebih sulit mengenal diri atau mengenal Allah? Saya jawab dua-duanya tidak ada yang sulit. Kenapa? Satu paket. Satu paket bukan yang barusan.
Ada nggak yang bilang nggak banyak? Kalau ada yang masih bingung bilang. Ngomong Pak saya masih bingung. Berarti belum apa. Ini bukan baca di bahasa langit ya. Dimensinya berbeda ya. Kita berjalan ke dimensi lain atau masih dalam dimensi yang sama, benar? Iya. Di dimensi yang sama sampai kita berjalan ke dimensi lain. Kalau nggak bisa. Bisa dipahami? Jadi semua gerakan yang ada ini berasal dari mana? Dari kantor pusat. Dari Allahu nuru samawati wal ardi. Masalul nurihi kamiskatin fiha mithlah al-misbahun sujadah. Permainan cahaya. Nurun ala nuri, dari nur pusat ke nur ini, ke nur ini. Sampai kepada tubuh. Tubuh menimbulkan gerakan. Gerakan menjadi sebuah penyaksian. Orang bisa menyebut dia sedang merokok, dia sedang bicara, dia sedang majul, dia sedang tidur. Marifat kan? Kenal nggak? Dari mana semua? Ada sambungan nggak? Terus sekarang kita mau kembali butuh sambungan itu nggak? Dia butuh sambungan nggak? Tidak. Kita yang butuh sambungan untuk kita. Nah, sambungan itu disebut wasilah. Makanya Rasul datang untuk memberitahu dan membimbing, kemudian menghantar. Ya jillahu linurihi mayasa. Allah sendiri yang akan membimbing menuju cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Oke? Dan cahaya. Ya jillahu linurihi mayasa. Allah akan menunjukkan, membimbingnya, memberikan hidayah kepadanya. Linurihi menuju nurnya, menuju cahayanya kepada siapa? Limayasa, kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Bahwa alamu bil muhtadin. Dia lebih tahu siapa orang yang layak mendapat bimbingan, yang layak menerima hidayah. Udah layak kita menerima hidayah. Nah, urung resik aja rumangsa bisa ning bisa rumong. Aja rumangsa bener ning supaya bener oleh iso rumang. Oke. Jangan merasa benar, tapi benarlah dalam merasa. Pantes-pantesin diri kita biar didaftar Gusti Allah menjadi orang yang pantas menerima hidayah, sehingga ya jillahu linurihi mayasa wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nggih. Tapi jangan khawatir, walaupun mungkin kita tidak tergolong orang yang menerima cahaya, tapi setidak-tidaknya sudah mendapatkan pancaran sinar dari imbas cahaya yang ada. Sudah ada sih? Sudah menerima sinar atau belum? Sudah? Cahaya? Belum. Apa bedanya cahaya dengan sinar? Nah, lawe lagi. Manjang lawe. Apa mana? Berikut. Enggak apa-apa, santai. Namanya juga ngopi. Tekan bener jadi ada yang kurang paham. Saya lagi bikin ayatnya, tapi belum jadi. Nebusnya berapa nebusnya berapa sih? 80 dari 100 ini. Bila nama ayatnya 100 ya, kalau nggak tahu. Atau kamu nggak apa-apa santai. Kalau belum paham, mendingan paham Pak.
Pertanyaannya simpel tadi. Kamu mengenal Allah, mengenal diri. Kalau kamu mengenal diri, mengenal Allah. Mana yang lebih sulit mengenal diri, mengenal Allah? Dua-duanya tidak ada yang sulit. Tapi kenapa? Sudah terjawab belum? Udah, paham loh? Belum. Gimana kalau tak tidak paham ya wong ketok gamblang? Urutannya jelas. Gerak, ibu, ya kan? Digerakkan oleh hati rohani. Hati rohani disebut nyawa. Nyawa itu yang disebutkan roh. Roh itu lah nur yang ditiupkan oleh Allah. Dan itu juga menjadi nur Allah. Karena hendak menjadi nur Muhammad. Benar-benar. Itu kan Allah. Benar itu dengan Allah. Nah, sebelum disebut Allah, sebutannya aku. Sebelum ada aku, nggak ada sebutan apa-apa. Karena gue itu, karena ada pun juga, yaitu dua. Ada di surat Al-Insan ayat 1, kalau menyanyi, dalilnya. Masih belum jelas. Nah, aku siapa? Ya diri. Diri siapa? Diri pemilik nama Allah. Itulah dia. Terus sulit mengenal diri. Mengenal diri kenapa Allah? Karena Pemahaman saya di dalam diri itu kan ada apa namanya, banyak nama-nama yang berbeda-beda. Karena kalau ada namanya hati, jiwa, atau pikiran tadi ya, pikiran, ada yang roh, itu bedanya agak begitu paham ya. ada bedanya memang bahasa Arab sama bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Tapi ya, intinya roh juga itu kan. Dia juga. Oh, nyawa juga. Termasuk jantung atau itu. Roh jasad kan dia juga. Roh bahasa Jawa, jasad bahasa Arab. Roh bahasa Arab, bahasa kita ada nyawa. Hati bahasa kita, bahasa Arabnya kolbu. Kalau akal pikiran, akal bahasa Arab, pikiran bahasa Indonesia. Aksul itu bahasa Arab. Akal kasar, namanya otak. Yang memunculkan daya cipta itu pikiran. Fisiknya namanya otak. Fisiknya namanya jantung. Bukan level. Makanya kita ada titik-titik ini kan, titik-titik latifah kan di sini. Pikir kita itu di sini, teman pikirnya kan nggak jelas arahnya. Ketika itu istilah bahasa aja. Dari dulu permainan bahasa. Mana yang lebih mudah dipahami pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab kan begitu aja kan? Gimana? Yang bundel namanya apa ya? Apa? Dari mana zaman tahu ini bola? Karena sinar. Kalau sama tidak ada di bawah sinar, selamanya tidak akan bisa tahu kalau itu bola. Namun kalau ada di pohon ceri, saya ini apa namanya nggak bakal bisa nyebut. Karena bisa nyebut ini bola, karena sama ada di bawah sinar daripada dari sinar ini bukan cahaya, bukan nur. Tapi yang bisa menghubungkan ke cahaya adalah sinar. Karena sinar yang ada hubungan dengan cahaya.
Tanpa itu enggak. Itu butuhnya hubungan luas lah. Di situ tempat berkah. Karena barokah itu turun dari pusat, bukan dari manusianya, tapi butuh sambungan supaya turun berkah. Makanya berkahnya ilmu bukan pintarnya murid, tapi sejauh mana hubungan sambungan murid dengan guru. Paham? Alasan perlu tidak? Mangan ada yang gurunya, boleh harus mangan itu dari partai tangan. Gurunya dari partai tangan, kalau muridnya penyambung, ini gurunya bijaksana. Itu sudah ada sambungan. Masa pengen muridnya berkah. Alhamdulillah murid itu walaupun nggak punya duit, hidupnya susah. Walaupun hidupnya kan berkah. Bisa macam-macam itu punya duit nggak bisa apa-apa, kita nggak punya duit bisa ngaji, bisa itu bisa mudah. Kalau mau kakek duit kan, kakek duit ada tempatnya. Karena cahaya, bukan sinar. Pastilah sinar, cahaya yang menggerak, yang menjadi energi kekuatan. Cahaya itulah hidayah. Karena Allah ya jilahu nurihi, memberikan hidayah menuju nurnya. Dengan hidayah itulah nur mendorong untuk bisa bergerak. Tidak ada amal namanya amal soleh. Kenapa? Asalnya dipandu oleh agama, punya rasa malu kalau nggak berangkat ngaji, rasa nggak enak, terdorong, akhirnya menjadi amal soleh. Buat siapa? Buat saya. Itu ngerti. Jadi yang penting ini kan. Berarti harus kenal dan harus percaya sehingga menjadi percaya kepada Allah. Karena kan hari ini kenal Allah, percaya diri berarti percaya kepada Allah, berarti dia orang beriman yang paling dapat macam-macam dari Allah. Apa namanya? Sampai orang ketemu jalan ini, tapi itu terserah mau berjalan ada yang mana. Enggak, saya nggak mau masuk deh, nggak mau pakai metode yang mbak. Pak, sekarang sudah paham kan? Sudah mampu kan dengan menemukan diri itu, sudah mampu berjumpa dengan diri itu. Sudah bisa berjumpa dengan diri? Sudah bisa? Sudah bisa? Belum kan? Nah ya belum, bukannya latihan. Cara latihan juga tidak bisa. Ini kan input. Yang dengan terima sekarang baru sinar, Pak. Bukan cahaya. Nanti begitu cahaya sudah memancar, bersamaan akan ketemu. Karena dia sendiri yang akan membimbing menuju ke. Oke, sudah ketemu? Kenapa nggak bisa ketemu? Proses. Bukan proses apa? Sampai belum proses apa-apa. Masa apa yang belum? Tapi cara proses bukan prosesnya. Proses dari mana? Tertutup. Kenapa nggak bisa ketemu? Kalau nggak tertutup, nggak ketemu. Siapa yang menutupi? Bisa. Kita. Dosa kita. Dosa. Kok tahu kalau punya dosa? Dosa kelihatan. Ya tentunya cuma itu. Jangan nyalain dosa. Nanti dosa aja enggak dosa. Kita sabar takut dosa, tapi nggak takut sama Tuhan. Dosa bisa salah. Yang nutupi namanya gisawah. Gisawah itu bentuknya 3. Cipta, rasa, dan kasa yang tidak dijaga. Akhirnya dia liar. Pikiranmu yang liar itu menjadi. Ambillah hati ketiga.
akalnya membuat tutup-tutup terus. Cipta itu pikiran, rasa itu hati, karsa itu nafsu. Yang punya keinginan siapa? Yang punya keinginan siapa? Nafsu. Yang kepikiran siapa? Akal kan? Yang keingetan siapa? Itu yang bikin itu. Ada lagi juga. Padahal tiga-tiganya itu bisa membuat kita lakukan pola di sana kali takbir. Akhirnya cuma datang buat salah satu. Kita tutup. Kenapa mungkin salah satu faktornya kita masih serakah? Mana rezeki serakah atau enggak? Jujur aja jujur, mana rezeki itu serakah atau enggak? Mana duit serakah enggak? Pengen nambah atau pengen kurang? Contoh serakah sampai masih senang nyari. Padahal nggak ada perintah nyari itu. Ada perintah itulah nyari itu. Yang ada input bahwa rezeki itu Allah yang bagi dan Allah yang menentukan banyak dan sedikitnya. Surat apa itu? Al-Isra. Sampai nyari, baru serakah. Kecilnya Allah. Di sini keajaiban nggak akan pernah nampak. Padahal salah satu di antara iman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal yang gaib. Gaib itulah keajaiban itu baik. Kalau Nabi Musa menunjukkan ayat al-kubro ya, ayat yang besar tadi ya, bisa mencolok juga. Saya boleh nggak sedikit membuka? Pernah nggak melihat saya nyari duit? Saya tanya, pernah nggak mertuanya Andri nyari duit? Tanya sama mantunya. Tanya sama anaknya. Tanya, pernah nggak Andri atau istrinya Andri bilang duit saya nggak kasih? Tanya teman. Andri atau Betty bilang nggak mau beli ini, minta duit, pernah nggak dikasih anaknya? Pernah nggak saya nyari duit? Bisa dari bangun itu judulnya di situ, sampai mau tidur judulnya masih di situ. Teman menyaksikan saya setiap hari, apa hanya sebulan sekali? Mana nih? Hari. Ya kamu kan dulu yang tiap hari melihat saya ini. Ngapain? Bukan saya loh Pak yang ngaku. Pernah nggak dia minta jajan nggak dikasih duit? Kan maknya bapaknya, kalau mintamu rumahnya kan gitu, melarang. Kalau itu mintamu tak kasih. Bahkan tak cuma main sendiri kan. Kamu gini, saya bebas. Padahal juga saya nggak tahu bila ada duitnya apa enggak. Itu kontennya yang bukan sendiri. Betul ya? Udah ini, saya hanya berbagi pengalaman Pak. Saya awal-awal ngaji itu ada yang janggal menurut saya Pak. Tapi setelah kesini jadi ini awal-awal ngaji kan nggak ada namanya memang perintah untuk pecah nggak ada. Tapi justru malah puluh wasrobu makan dan minuman diperintahkan. Iya, itu menurut akal pikiran kita itu kayaknya kok aneh gitu Pak.
awalnya Ya. setelah kesini ya biasa. Awalnya biasa. Anehnya gini, kenapa hal sewajib itu sampai diperintah? Kalau makan dan minum kan nggak usah diperintah, pasti makan dan minum. Tapi kenapa diperintah? Sedangkan berjalan dan lagi itu nggak ada perintah. Nggak ada. Itu menurut akal pikiran itu kan aneh sebenarnya. Aneh itu ajaib kan? Ya ajaib. Memang sampai tahu ajaib kok sampai nggak percaya dengan keajaibannya. Itu aja saya menganggap ajaib. Maksudnya saya nggak tahu keajaiban Tuhan ketika dia membagi rezeki. Kan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mustahil. Itu aja sampai bilang ajaib. Kok sampai nggak percaya keajaiban Tuhan kalau Tuhan itu yang membagi rezeki? Tidak tiapkan lagi. Jantung ini berdetak setiap saat. Tidur pun kita, jantung kita sabar. Paru-paru terus memompa sehingga kita bernapas. Pernah nggak kita mengusahakan napas itu? Berusaha cari napas? Enggak. Berusaha cari detak jantung? Enggak. Nah, terus ini kebutuhan yang sangat vital apa tidak? Vital. Loh, kalau Allah aja menciptakan kita, memberi hidup kita, menghidupkan kita dengan mengurus kebutuhannya yang sangat vital, diurusi, masa iya cuma duit? Allah susah sih ngurus duit. Ini aja dicukupi kita. Karena Allah tahu, pokoknya kalau saya urip, jantungmu berdetak, napasmu gembus-gembus, mesti tak keimangan gue. Berdua aku ngerti kebutuhanmu. Kalau saya vital aja tak urus kok. Oh mana mau duit. Halo, mana yang lebih juga ngasih duit sama memberikan detak jantung nama apa? Nah iya, iku aja itu bisa Gusti Allah. Oh mana mau? Sampai yang nggak percaya diri. Kenapa nggak percaya diri? Karena nggak kenal diri. Kenapa nggak kenal diri? Memang belum kenal Tuhan akhirnya. Oh masih dia nggak kenal. Bolak-balik kan kenal diri dulu kan. Sekarang nggak kenal diri. Bisa percaya diri nggak? Temui diri, yakini diri nanti percaya diri. Buka pintunya. Yang nutupin pikiran, hati, dan nafsu. Boleh nggak sananya? Boleh nggak sananya? Timbalnya zaman nggak takut? Menurut jenengan, teman punya pikiran nggak sekarang? Menurut jenengan, apakah pikiran itu diri sampean? Bukan. Bukan. Ya. Bukan. Kenapa? Ini bukan. Karena orang berpikiran apa? Faktor orang berpikiran mana enggak? Lu mikir apa? Orang mikir orang berpikiran. Tahu mana? Senang nggak dikatain gitu? Yang nggak senang siapa? Diri sampean bukan? Nah, pikiran itu diri sampean bukan? Oh iya juga. Nah, ya kan? Goyang kan? Goyang. Masih mau kita diskusi? Masih? Boleh saya tanya? Yang lain nonton nggak apa-apa. Tapi kalau mau maju ke depan, ayo tanyakan pertanyaan. Dia yang di depan dan dia yang mancing duluan. Boleh saya tanya? Apa yang Pak Tarso pikirkan sekarang? Yang benar. Yang benar. Tadi bicara plus.
normal aja. Kamu sama dengan di pikiran kayak gitu. Dia lagi mikirin itu. Kok bilang gak punya pikiran? Itu lagi mikir, saya tahu sama lagi mikirin. Nah kok bilang gak punya pikiran itu? Saya tahu sama lagi mikirin. Ada pikiran ya? Gak apa-apa ya. Saya tanya karena saya nggak tahu apa yang sedang dimikirkan. Wajar dong saya nanya. Tapi berpikir kan sekarang. Oke. Nah ya. Boleh nanya lagi. Bisa nggak sampai hilangkan pikiran sampai yang ada sekarang? Masa? Nggak bisa hilangkan pikiran apa yang menghilangkan sedang berpikir itu dihilangkan gitu. Jangan ada pikiran itu sekarang. Saya nggak tahu Pak Tarto sekarang lagi mikir apa, tapi bisa nggak hilangkan pikiran itu dulu saat? Netralin. Hah? Dinetralin gitu mas. Iya. Kan sekarang lagi mikir. Kosong kan ya? Jangan mikir ya. Kosong. Iya, kayaknya kosong jangan nggak mikir. Bisa. Nah, sekarang lagi mikir nggak? Coba jangan ada pikiran. Udah nggak ada pikiran. Jadi nggak ada pikiran apa-apa. Nggak ada ya. Nah, di saat pikiran sampean nggak ada, diri sampean masih ada nggak? Masih. Nah, berarti pikiran itu diri sampean bukan? Nah, pikiran sampean lagi nggak ada, tapi diri sampean tetap ada kan? Ketika pikiran nggak ada, rasanya gimana? Adem, ayem, tenang, iya. Jadi ketika pikiran sampean nggak ada, diri masih ada nggak? Terus ketika pikiran nggak ada, diri sampean rasanya tenang kan? Nah, yang bikin diri sampean nggak tenang apa? Pikirannya. Itu menjadi tutup. Itu penghalang. Sampean nggak akan pikiran. Itu yang menimbulkan masalah. Bisa dibuktikan ya barusan. Bisa dibuktikan ya barusan. Ini mulainya lagi bicara Sampai dengan yang lain. bicara tutup pikiran tadi Pak Yai. Iya. Itu pikiran kosong, kita bisa melihat. Ya, artinya bisa menyaksikan apa itu. Berarti kalau selama kita tidur di bawah alam sadar kita pikiran kan nggak berfungsi. Iya. Kita bisa masuk ke alam yang Iya. di dimensi lain. Terserah Allah itu. Itu berarti benar-benar jujur itu, Iya. membuka. Iya. Walaupun ada klasifikasinya. Ditanya dulu saya ngimpi sopo. Ada yang ngimpi Andri, saya ngimpi apa? Jasir itu. Saya ngimpi Nabi Ibrahim. Udah cekap dulu sama renungkan ya, pokoknya intinya kalau kita mengambil hikmah ayat ini Nabi Musa disuruh ke Firaun supaya Firaun membersihkan jiwa, mau dibimbing menuju jalan Tuhan supaya kenal Tuhan dan punya rasa takut kepada kita begitu ya, kira-kira begitu aja tidak mau berkembang sampai ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jurina wa li ashabina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbika warhamna anta khairur rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا إنا نسألك
nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulah faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.